Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah. Malam ini, malam Jumat, saya masih diberi kenikmatan untuk duduk di sini dan bercerita di depan kamera. Dan untuk kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, dan untuk yang sehat, saya doakan agar kalian dijauhkan dari segala penyakit. Dan tidak lupa juga kita panjatkan puji serta syukur kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad. Oke, mungkin kalian di sini merasa aneh kenapa Rene Story nggak bikin cerita horor atau nggak membacakan storytelling spooky. Jadi untuk cerita selanjutnya adalah cerita tentang persugihan, namun ceritanya masih saya rangkum dan mungkin akan agak sedikit lama. Jadi agar saya tetap mengupload video, jadi saya akan mencoba bercerita sedikit di video kali ini. Cerita kali ini bisa dibilang cerita horor spooky atau mungkin masuk ke horor tragedi. Jadi ceritanya tentang seorang tukang beca yang senang bermain togel. Kita sebut saja namanya Dirman. Jadi Dirman ini usianya sekitar 40 tahun. Dia tidak memiliki keluarga. Dirman ini sempat mempunyai istri, namun karena kebiasaannya bermain togel, jadinya mungkin istrinya tidak senang dengan sifat Dirman ini. Akhirnya mereka pun bercerai. Dan Dirman ini tidak mempunyai anak. Setiap hari Dirman ini bekerja sebagai penarik beca. Dan setelah pulang menarik beca, setiap malam dia selalu memasang togel. Namun setiap kali dia memasang togel, dia ini angka yang dia taruhkan itu disebutnya tidak tembus atau mungkin tidak sesuai, hingga dia tidak pernah mendapatkan hasil dari bermain togel itu. Jadi saking senangnya dia bermain togel karena tidak pernah mendapatkan hasil, si Dirman ini mencoba keberuntungannya dengan cara meminta angka melalui perantara jin atau setan mungkin. Dan menurut salah satu temannya, untuk mendapatkan angka dari jin itu, Dirman ini harus tidur di sebuah makam dengan membawa kertas dan pensil. Disingkat cerita, sekitar jam 12 malam, Dirman ini mengikuti saran dari temannya pergi ke kuburan. Dia membawa sehelai kertas dan juga satu buah pensil. Di kuburan itu dia memasang tikar. Lalu sebelum dia tidur, dia meminta kepada penunggu di situ agar dia diberikan angka yang bisa disebutnya. Saya kurang paham masalah togel, jadi mungkin agar dia mendapatkan angka yang jackpot mungkin kalau bahasa sekarangnya. Nah, akhirnya tidak lama kemudian setelah ia meminta seperti itu, Dirman ini tidur. Dia menyimpan kertas dan pensilnya di atas sebuah makam. Setelah ia tidur, entah
itu mimpi atau kejadian, namun katanya itu berasa nyata. Di dalam tidurnya itu dia seperti dibangunkan oleh seseorang wanita. Wanita ini wajahnya tidak seram dan tidak horor. Menurutnya penampakan wanita ini sangat cantik. Dia menggunakan gaun berwarna putih. Namun gaunnya ini tidak lusuh atau seperti kuntilanak atau setan sejenisnya. Dia ini dibangunkan oleh perempuan itu. Lalu perempuan itu bertanya maksud dan tujuan Dirman tidur di kuburan itu. Nah, disitulah Dirman ini menyatakan kalau maksud dan tujuannya datang ke situ karena ia ingin meminta angka untuk dipasang di togel yang akan dia taruhkan itu. Nah, si perempuan ini menyanggupi apa yang diminta oleh Dirman. Namun wanita ini meminta perjanjian agar Dirman ini membuat sebuah najar. Jika dia berhasil nanti, dia harus membakar becanya itu, sedang membakar sumber pencarian dirinya itu, yaitu beca. Karena mungkin Dirman ini merasa jika ia menang akan mendapatkan uang yang banyak dan bisa membeli lagi beca yang lebih bagus, atau mungkin bisa membeli beca lebih banyak lagi. Akhirnya tanpa pikir panjang Dirman ini menyetujui persetujuannya itu. Dan akhirnya dia pun disuruh tidur kembali oleh wanita itu. Dan setelah itu tidak lama kemudian dia terbangun kembali. Waktu itu dia seperti merasa heran dengan apa yang dialaminya, entah itu mimpi atau sebuah kenyataan. Namun yang membuat dia yakin dengan kejadian itu adalah ketika si Dirman ini mengecek kertas yang dia simpan di atas kuburan itu. Ternyata kertas yang awalnya kosong itu sudah tertulis beberapa angka yang entah itu ditulis oleh siapa. Dan akhirnya setelah mendapatkan angka itu, dia pun pulang. Dia sempat bercerita kepada temannya yang juga sama-sama penarik beca. Dia bercerita kalau semalam dia sudah melakukan ritual itu, dan ternyata yang menurutnya mungkin awalnya perjanjiannya itu akan memakan tumbal, ternyata hanya diberikan sebuah najar untuk membakar becanya. Maaf sebentar, saya minum dulu. Nah, karena menurutnya najarnya itu terlalu mudah, yaitu hanya membakar becanya, akhirnya Dirman pun menyanggupi. Dan saat malam tiba, akhirnya Dirman ini pergi ke kurir calo, mungkin ke calo togelnya. Malamnya dia pergi ke calo togelnya, lalu dia dengan semangatnya dia memasang uang yang sangat banyak. Jadi uang tabungannya selama dia menarik beca, dia taruhkan kepada togel itu dengan percaya dirinya dia akan menang. Setelah memasang togel itu, akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya. Selama di rumahnya semalaman dia hampir tidak bisa tidur karena memikirkan apakah benar akan berhasil atau tidak, karena dia juga sudah menaruhkan semua uangnya untuk togel itu. Nah, yang bakarinnya susah nih. Nah,
Dan esok harinya sekitar pukul 3 sore setelah dia menarik beca, ada salah satu temannya yang memberitahu kalau ternyata angka yang dia pasang ini ternyata tembus, dan Dirman ini katanya mendapatkan uang yang cukup banyak. Entah nominalnya berapa, namun yang jelas katanya uang tabungan yang dia taruhkan itu menjadi berkali-kali lipat. Nah, jadi katanya zaman dulu itu kalau kita memasang togel, jika kita mendapatkan ya angka kita tembus, maka yang diberikan oleh si calo ini adalah sebuah kupon. Katanya kupon bukti kalau angka yang dia taruhkan itu tembus. Nah, dan si kupon itu harus ditukarkan kepada agen lagi. Akhirnya sekitar pukul 6 atau setelah maghrib lah. Dengan senangnya dia ini membawa beca menuju lapangan sambil berteriak-teriak kegirangan karena sudah mendapatkan angka ini, sudah mendapatkan hasil dari togelnya ini. Sampai-sampai warga sekitar pun berbondong-bondong melihat kelakuan si Mas Dirman ini, dan dengan pedenya dia berteriak-teriak kalau katanya dia mendapatkan hasil dari togelnya ini, dan dia berorasi di depan orang-orang. Katanya kalau dia sudah mendapatkan hasil dari togel itu, dia akan membakar becanya. Akhirnya dia menyuruh salah satu rekannya untuk membeli bensin. Lalu si becanya ini dia simpan di tengah-tengah lapangan. Dan setelah ia simpan di tengah lapangan, ia siram dengan bensin untuk memenuhi najarnya itu. Akhirnya becanya pun dia bakar. Orang-orang di situ sempat heran dengan kelakuan Pak Dirman ini, Pak Dirman atau Mas Dirman lah. Namun karena mungkin ajarnya seperti itu, akhirnya dia bakar sampai becanya habis terbakar. Setelah habis terbakar, nah, dan anehnya setelah becanya habis terbakar ini, Pak Dirman ini bukannya senang, tetapi dia malah langsung terjatuh, tersimpuh duduk sambil mengeluarkan air mata yang entah mungkin warga-warga di sekitar situ masih kebingungan dengan sikap Pak Dirman ini, yang tiba-tiba dia menangis dan dia bilang menyesali perbuatannya. Dan setelah salah satu warga menghampiri Pak Dirman ini, ia bertanya, "Loh, Pak, kok kenapa kamu bersedih?" Mungkin begitu ya menurutnya. "Bukannya kamu dapat jackpot?" Tapi Dirman ini terus menangis sampai dia mungkin kalau seperti anak kecil mungkin dia sampai guling-guling di tengah jalan. Dan akhirnya setelah dia agak tenang, dia kembali ditanya oleh salah satu warga di sana, "Loh Pak, kenapa? Kok malah sedih kayak gitu? Bukannya Bapak habis dapat togel ya?" Dan ternyata Pak Dirman ini mengungkapkan kalau kupon hasil togelnya itu dia simpan di dalam tas kecil, dan tas kecilnya itu dia simpan di bawah jok atau kursi mungkin di bawah kursi becanya itu. Dan tanpa dia sadari, dia belum mengambil tas itu sampai akhirnya tasnya itu ikut terbakar dengan becanya itu. Jadi yang tadinya dia akan mendapatkan untung, akhirnya menjadi buntung karena kuponnya pun ikut terbakar di sana.
Dan setelah itu beberapa warga juga merasa kasihan dan iba terhadap Pak Dirman ini. Bukannya mendapat untung, dia malah menjadi rugi banyak ya. Udah uang tabungannya dia pakai semua untuk bertaruh, dan setelah dia menang, kuponnya ini malah terbakar dengan becanya itu. Nah, mungkin seperti itu ceritanya. Jadi dari cerita ini kita dapat, semoga kalian mendapat kesimpulan, jika bersekutu dengan jin dan setan itu memang benar-benar tidak baik ya. Bukan saya so ustadz, tapi karena memang manipulasi iblis itu sangatlah hebat, seperti yang dialami oleh Pak Dirman itu. Nah, jadi seperti itulah ceritanya. Mohon maaf kalau garing. Dan semoga untuk cerita selanjutnya kalian akan terhibur. Saya akan beri bocoran. Cerita selanjutnya adalah tentang kampung persugihan. Saya mohon doanya agar ceritanya cepat selesai, agar saya bisa secepatnya mengupload video storytelling cerita selanjutnya. Nah, segitu dulu. Saya admin rada gila mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi.